Part 4. Memilih bibit unggul untuk perguruan tinggi. Namun, bukan berarti tidak ada yang dikerjakan Hakim. Jabatannya itu sendiri telah menyeret diri dan pikirannya ke bidang yang tak kalah penting dari penelitian ilmiah, yaitu pendidikan. Tidak sedikit hasil pemikirannya yang dijadikan landasan bagi program pendidikan nasional. Proyek Perintis 2 yang kini dikembangkan menjadi PMDK atau disebut juga penelusuran minat dan kemampuan, merupakan salah satu gagasannya. Di sini ia menerapkan ilmu statistikanya yang ia pakai memilih bibit unggul untuk pemulihan tanaman. Dalam memilih dan menerima mahasiswa baru di perguruan tinggi, Hakim juga merupakan salah seorang konseptor program pascasarjana di Institut Pertanian Bogor. Program yang berbeda dengan program serupa yang pernah ada sebelumnya. Saya jelasin dikit ya, program disebut juga rancangan kegiatan. Program ini kemudian banyak ditiru perguruan tinggi lain. Selain dikenal sebagai tokoh pendidikan, Hakim pun seorang kolumnis yang tidak hanya menyoroti masalah pendidikan. Saya jelasin sedikit ya, kolumnis itu adalah seorang penulis tetap untuk suatu majalah atau surat kabar, tapi juga menyoroti masalah-masalah lain. Ia mengaku menulis karena terdorong rasa kesal dan tak puas. Gaya tulisannya tidak menggebu-gebu, tapi sentuhannya cukup tajam. Juga mencerminkan gaya seorang peneliti yang menyodorkan data-data dan ilustrasi terlebih dahulu sebelum sampai kepada pokok persoalannya yang sebenarnya. Masalahnya kadang sepele saja, tapi karena diceritakan dengan sangat mendetail, sering jadi memikat. Dari semua tulisannya, hanya dua yang paling disenanginya, Melimbang Intan dari Dalam Lumpur. Diterbitkan Surat Kabar Suara Karya tahun 1984. Melimbang artinya mengayak atau memisahkannya, seperti memisahkan pasir dari emas, intan, atau beras dengan memakai ayakan. Dan dosa akan menimpa bapak, dosa bapak menimpa anak. Yang diterbitkan majalah Tempo tahun 1974. Dalam dosa Hakim mengaku memberanikan diri menyadur sebuah pantun William Iskandar, pujangga asal Mandailing, yang isinya tentang pesan seorang ayah kepada anaknya yang pergi menuntut ilmu. Entah apa alasannya, tapi boleh jadi kedua tulisan ini sangat memuaskan hatinya. Hakim tidak hanya mahir menulis buku pelajaran saja. Yang paling banyak pelajaran matematika, cerita fiksi pun dia bisa. Fiksi itu artinya cerita yang berdasarkan imajinasi ya, kalau orang bilang cerita hayalan. Bukunya yaitu Anak-anak Ikan Pari, majalah terbitan Balai Pustaka, tahun 1950. Mendapat hadiah pertama untuk cerita anak-anak pada Pekan Buku Gunung Agung tahun 1954. Saya jelasin sedikit ya, pada masa itu toko Gunung Agung adalah percetakan yang sangat terkenal. Awalnya hanya toko buku yang pemiliknya bernama Cio Witai yang lahir tahun 1927 dan tutup usia tahun 1990. Bahkan percetakan ini sempat masuk bursa saham, namun semenjak Covid tahun 2023, ia bangkrut dan akhirnya tutup. Covid itu nama penyakit pernafasan ganas yang melanda seluruh dunia ya. Yang masih diingatnya, uang hadiahnya waktu itu saya belikan kamera, katanya. Hobinya dari dulu memang fotografi atau disebut juga potret memotret, dan ia paling senang membuat portrait. Portrait itu adalah gambar foto yang cenderung tegak atau vertikal ya. Di rumahnya banyak dipajang foto-foto keluarga hasil pemotretannya. Disiplinnya dikagumi istrinya, bertubuh lumayan jangkung seperti ayahnya dan memakai kacamata. Gaya bicara Hakim datar, tidak berapi-api. Menurut seorang bekas mahasiswanya, begitu pula gayanya dalam memberi kuliah. Hakim tidak mau hanya terpaku pada buku. Materi kuliah cukup dia beri yang intinya saja. Kemudian diterangkannya dengan ilustrasi dan contoh yang mengena. Di kampusnya, sebagai rektor dan dosen, profesor yang sulit bilang R ini dikenal tegas dan sangat memperhatikan mahasiswanya, khususnya yang berbakat dan berotak kencar tapi kurang mampu dalam bidang ekonomi. Pembawaannya nampak selalu serius, tapi bukan berarti ia seorang yang tidak suka tertawa keras-keras. Di tengah suara bicaranya yang pelan, sering juga meledak tawanya yang cukup keras. Bicara dan tawanya tambah ramai sesudah Amini, istrinya yang asal Kediri, ikut menemaninya mengobrol siang itu. Belum lama ini di rumahnya, di kawasan Bogor Baru, Bogor. Amini, yang bekas mahasiswinya dan teman adik perempuannya, kini juga dosen di Institut Pertanian Bogor yang mengajar gizi masyarakat. Saya jelasin sedikit ya. Dosen itu adalah pengajar profesional juga sekaligus ilmuwan. Sedangkan ilmuwan adalah seseorang yang memiliki ilmu yang sangat banyak pada bidang yang ia tekuni. Ceritanya kita lanjut di part 5 ya.